Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ibu dan bapak, hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tulus puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak, tak mungkin kita dapat menghitung sampai kapanpun dan dengan alat apapun. Salawat serta salam semoga Allah SWT curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in, dan kaum muslim muslimah termasuk kita. Hadirin, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, karena sore ini kita sudah hampir atau memasuki pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, tema yang akan saya sampaikan pada ceramah singkat ini tentang muhasabah, introspeksi, menilai, khususnya berkait dengan apa yang kita lakukan selama Ramadan ini, bahkan sebelumnya, dan untuk masa yang akan datang. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT memberikan panduan tentang muhasabah, yakni di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa-apa yang telah dilalui oleh dirimu untuk masa yang akan datang. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memperhatikan dan mengetahui apa yang kamu lakukan. Jemaah yang mulia, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk melihat masa lalu. Masa lalu, sebagaimana tadi disebutkan, adalah khususnya yang berkaitan dengan Ramadan ini adalah selama Ramadan ini, dan juga masa lalu yang kita telah lakukan mungkin beberapa tahun atau 10 tahun yang lalu. Ligodin dalam ayat ini diberitakan untuk melihat masa yang akan datang, yakni akhirat, untuk bagaimana persiapan di akhirat, terutama adalah surga. Kita awalnya adalah dalam sejarah Nabi Adam itu penghuni surga. Nah, kita anak cucu Adam juga tentu mestinya berharap untuk kembali mudik itu ke surga. Jadi ligodin itu bagaimana akhirat, bagaimana supaya kita mempersiapkan diri untuk masuk surga. Jemaah yang mulia, Ramadan, ibadah saum telah kita lakukan. Tentu kita berharap jangan sampai sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, rubba min shaimi laisa lahu min syahri ila jum wal atas. Betapa banyak orang yang sahur tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, yang kita dapat tentu paling tidak itu sesuai dengan tujuan takwa, atau apa Rasul 183, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya kita dikondisikan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena betapa tidak, di bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan. Tapi ternyata yang kita lakukan bukan hanya ibadah wajib saum Ramadan, tapi banyak ibadah penunjang, ibadah pelengkap, ibadah penyempurna yang dalam hal ini akan mendorong menjadikan sebagai orang yang bertakwa.
paling tidak dengan sholat tarawih atau sholat tahajud kalau di luar Ramadan. Kemudian di antaranya juga kita membaca Al-Quran selama Ramadan ini. Kemudian juga yang lain kita infak sedekah. Kemudian juga dalam hal ini etika, banyak doa, banyak zikir dan sebagainya. Itu sebagai ibadah pelengkap yang akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri takwa kebenaran yang pernah disampaikan, bagaimana orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ini dalam Al-Baqarah awal 1-5 itu dikatakan, pernah saya sampaikan, yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Paling tidak itu ada 5, yakni mengimani yang gaib. Selama Ramadan ini kita ditempa untuk merasa meyakini iman yang pertama gaib, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendirikan sholat kita luar biasa kualitasnya. Kemudian juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita mau menginfakkan harta. Kemudian meyakini kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya, dan iman kepada hari akhir. Itu diantara ciri takwa, di samping berbagai surat ayat tentang ciri takwa. Nah hadirin, kalau saum kita ingin berhasil menjadi la'allakum tattaqun, apa yang kita dapat selama Ramadan, apa yang kita lakukan selama Ramadan yang termasuk ibadah penunjang itu, hendaknya bisa didawamkan di 11 bulan yang akan datang, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan berbagai amal yang kita lakukan selama Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga berpesan agar kita dapat mendawamkan apa yang kita lakukan selama Ramadan yang ciri takwa itu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillah kaitsuma kunta. Takwalah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan atau juga bulan sebelum-sebelumnya atau yang akan datang, kita selalu merasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dan yang kedua, wa'di sayyi'atal hasanatan tuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita selama ini melakukan perbuatan buruk, kemudian ditinggalkan menjadi melakukan perbuatan baik, dengan bahasa lain bertobat terhadap perilaku yang tidak baik. Dan yang ketiga, terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan demikian, selama apalagi sesudah Ramadan ini, hendaknya kita mempertahankan takwa dan kita juga bertobat. Hal yang tidak baik kita tinggalkan, diganti dengan perbuatan yang baik, dan kita menjadi manusia hamba Allah yang akhlaknya baik. Itulah tentu harapan yang kita harapkan sekali pada bulan Ramadan ini. Likodin, terutama itu masa yang akan menjadi baik, dan utamanya adalah kita bisa mudik kembali ke surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.